Ya terus kenapa? Ya, tapi gue gak suka. Ya gue juga gak suka ngeliat lo, makanya gue diem. Tapi lu jutek banget. Ya suka-suka gue dong. Gue juga gak suka. Ya Tapi lo, udah. ada apa ini dengan kalian? Di bulan puasa ini kenapa marah-marah? Ada apa? Ya dianya apa nggak jelas, saya kan lagi bad mood. Terus habis itu dia ngerasa kalau saya marah sama dia, padahal enggak. Menurut kamu seperti itu nggak? Iya pak. Tapi saya ngiranya dia cuman kesel doang sama temen saya. Oke, gini ya, di bulan puasa ini kita tidak boleh emosi seperti ini. Kamu juga, karena di bulan puasa ini kita harus menahan hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu? Yaitu menahan emosi. Nah, permasalahannya ada apa sebenarnya? Dari kamu dulu deh, ada apa? Saya sebenarnya nggak ngerasa kenapa-napa sih Pak, tapi dianya aja nggak jelas, tiba-tiba datang-datang marah-marah. Nah, kamu kenapa merasa dia itu marah sama kamu? Enggak pak, biasanya tuh kita baik-baik aja. Nggak tahu deh hari ini ngerasa kesel aja gitu. Oke, nah kamu ada masalah nggak di hari ini sehingga kamu merasa kalau teman kamu itu emosi sama kamu? Enggak Pak, emang saya lagi nggak mood aja. Oh tuh nggak ada masalah, mungkin karena dia lagi nggak ada moodnya, jadi kamu merasa dia itu marah sama kamu. Nah di bulan puasa ini kita harus yang namanya menahan emosi dan pemikiran yang negatif. Contoh, pertama, kita tidak boleh saling berpikir, wah teman saya kok begini sih, atau kamu juga berpikir negatif tentang teman kamu, wah kenapa dia emosian sama saya dan sensitif sama saya atau jutek sama saya. Nah disinilah di bulan puasa kita belajar yang namanya menahan emosi pribadi. Nah mungkin dari kalian ada yang ditanyakan tentang emosi. Nahan emosi kenapa berat banget sih pak? Kayak jangan tadi tuh. Oke, sebenarnya itu bukannya kita menahan emosi ya. Emosi itu muncul ketika ada sesuatu pemikiran yang negatif dalam diri pikiran kita, sehingga kamu akan berkata atau memberikan suatu ekspresi kepada teman kamu, yaitu hal yang negatif. Nah, untuk bisa menahan itu adalah kamu harus bertanya dulu secara langsung dengan cara yang beretika atau beradab, yaitu lemah lembut. Teman, ada apa sih dengan kamu hari ini? Atau bisa bertanya langsung dengan pendekatan, terus kita mengajak. Tadi kita bertanya, habis kita mengajak, kamu punya masalah apa sih? Sehingga kita saling berpikir positif. Nah, untuk menahan emosi tersebut, kita juga harus berpikir bahwa di hari itu mungkin teman kita itu sedang tidak enak badan. Jadi kamu jangan berpikir bahwa teman kamu sensitif gara-gara kamu. Mungkin dia ada masalah di rumah atau dia tidak enak badan di hari itu, sehingga kamu juga bisa membantu mereka, teman kamu. Bukan kamu merasa emosi atau berpikir negatif seperti itu ya. Nah, menurut kamu bagaimana nih tentang teman kamu yang berpikir bahwa kamu itu negatif? Padahal kamu kan tidak berpikir negatif kan. Nah disitulah butuhnya namanya pemikiran yang positif. Untuk bulan puasa ini kita gampang kok. Kita hanya berzikir kepada Allah, yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita juga berpikir bahwa sesuatu hal yang ada di bulan Ramadan ini yaitu hal yang positif. Jadi kita ambil hikmahnya. Untuk menahan emosi itu sebenarnya gampang caranya. Yang pertama adalah kita berzikir. Berzikir dengan berkata kebaikan seperti ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan astagfirullahaladzim, sehingga kita akan menahan emosi kita yang ada dalam pikiran kita dan hati kita, sehingga di pikiran kita itu kita positif. Nah yang kedua yaitu kita dalam puasa kita itu kan emang lapar ya, kondisi lapar, kita kondisi haus dan mungkin lemah, tapi pemikiran itu tidak mungkin kosong, sehingga pemikiran itu menjadi positif. Ada hal yang harus kamu tahu bahwa pada saat bulan puasa kita akan tetap mencari ilmu. Berarti kan pemikiran kita tidak akan kosong. Kalau perut kita kosong, kita tidak mengisi dengan makanan. Kalau haus karena kita tidak minum, tapi pemikiran akan kita isi dengan apa? Dengan zikir, dengan ilmu, dengan komunikasi terhadap teman secara positif. Dengan penjelasan ini kalian sudah paham belum bahwa di bulan puasa ini ternyata sesuatu hal itu gampang, yaitu dengan berpikir positif dan mengisi pemikiran kita dengan hal yang positif. Karena dua hal yang kita tahan, perut, yaitu kita menahan lapar, haus untuk dahaga kita. Tapi yang satu ini, yaitu pemikiran, tidak boleh yang namanya kosong.
Apa itu pemikiran? Itu adalah dalam otak kita. Sehingga dalam pendengaran kita, pandangan kita, dan mulut kita terjaga dari hal yang negatif. Apa itu hal yang negatif tadi? Kamu berbicara dengan ekspresi yang sangat keras, kamu juga, terus pandangan mata kamu yang selalu sinis antara kamu dengan kamu, itu kan harus ditahan. Dan telinga, mungkin kamu berpikir bahwa dia emosi karena kamu mendengar dan melihat, dan makanya kamu mengucap. Padahal kalau pemikiran kita positif, mata, pemikiran kita ya positif, mata, pendengaran kita, dan ucapan kita akan terjaga. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin dari sini mungkin kalian bisa baikkan nih. Bisa tidak? Senyum lagi. Nah, kalau sudah senyum, silakan kita. Biasanya kalau orang yang namanya di Muslim atau Islam, kita kalau mau baikan tuh saling jabatan tangan. Silakan jabatan tangan dulu. Kita harus saling bermaafan dong. Ayo silakan, udah dong emosinya kan udah nih. Baru ada pendekatan lagi, nanti ada apa sih kamu permasalahannya. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu coba jabat tangan dulu untuk saling memaafkan sama masing. Oke, silakan. Nah, maafin gue ya, tadi gue gak bermaksud. Iya, nggak apa-apa, Kak. Tadi gue juga salah, udah marah-marah kayak gitu. Ya, tapi lu ikhlas kan? Ikhlas. Ya udah, maaf banget ya. Iya, Kak. Ingatlah bahwa marah akan merugikan diri sendiri. Rasulullah bersabda, jangan marah, maka surga bagimu. Hadis riwayat Tabrani. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menahan emosi di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.